Selamat malam, Miss Putih dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengembangan SDM di industri farmasi. Di mana kelompok kami ada saya Maria, yang kedua Anata Pindika, yang ketiga Vena, yang keempat Stephen Margo, dan yang kelima Winardi. Di mana saya akan bahas tentang pengembangan strategi SDM. Sebelumnya saya akan bahas tentang sejarahnya dulu. PT Kalbe Farma Tbk, di mana PT Kalbe Farma Tbk ini merupakan perusahaan internasional yang memproduksi suplemen bahan farmasi yang berpusat di Jakarta. Nah, di sini saya akan bahas tentang strategi pengembangannya, di mana PT Kalbe Farma Tbk ini melalui Kalbe Learning Center atau KLC mendukung kementerian melalui program vokasi atau program pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul dengan bekerja sama 3 sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mana program vokasi ini merupakan bentuk link atau match dalam rangka mendukung pemerintahan untuk memajukan vokasi di Indonesia. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yaitu SMK farmasi yang kompeten khususnya di sektor bidang industri farmasi. Jadi di mana KLC ini yaitu sebagai jembatan penghubung lulusan SMK dengan seluruh manufaktur farmasi Kalbe yang dalam mempersiapkan basic yang kompetens dan attitude yang dipersyaratkan untuk bekerja di perusahaan farmasi. Di mana program vokasi ini yaitu didesain dalam bentuk pembelajaran atau materi yang ditujukan kepada siswa SMK dengan materi basic, technical skill dan soft skill yang diberikan secara online, serta diberikannya materi dan pelaksanaan praktek kerja bagi siswa dan tenaga pendidik. Selamat malam, perkenalkan saya Anata Pindika Winata. Di sini saya akan menjelaskan slide keempat dan kelima. Strategi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Laura dalam kutipan Derek Torrington mengatakan ada 3 hal dalam strategi pengembangan SDM. Yang pertama ada kebutuhan, yang kedua ada pendekatan oportunistik, yang ketiga pendekatan yang menganggap bahwa kapabilitas adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, saya akan coba mengimplementasikan pada artikel yang kelompok kami sudah tentukan. Yang pertama, kebutuhan. Kita tahu tenaga kerja di dunia farmasi itu masih sangat terbatas, mungkin karena lebih kerjanya ke arah kegiatan sosial dan juga gaji yang kalau misalnya baru masuk relatif gajinya yang kecil. Yang kedua yaitu pendekatan oportunistik, karena lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor dari luar. Untuk itu Kemenperin menggandeng PT Kalbe Farma untuk memberikan arahan kepada siswa dan siswi SMK kejuruan, khususnya kejuruan di bidang farmasi. Yang ketiga yaitu pendekatan ini lebih ke arah untuk menggali bakat. Jadi ini lebih ke apa yang ada di dalam diri para siswa dan siswi tersebut. Jadi ini tidak bisa dipaksakan, ini tuh datang dari dalam sendiri, dari dalam jiwanya sendiri para siswa tersebut untuk tergerak di bidang farmasi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selamat malam teman-teman, selamat malam Miss Putih. Saya Vena, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Anata Pindika. Di slide yang ke-6 itu ada integrasi antara strategi pengembangan SDM dan strategi SDM yang lain. Implementasi terhadap artikel tersebut adalah Kemenprin bekerja sama dengan PT Kalbe harus melihat dari segala sisi dalam melakukan perekrutan dan pengembangan SDM, khususnya kepada siswa-siswi SMK, yaitu melihat segala aspek dan juga sudut pandang dari berbagai arah, dalam artian bukan hanya mementingkan SDM saja, atau bisa dikatakan harus bersifat konferensif.
Lalu untuk di slide selanjutnya, di slide ke-7, itu ada pembahasan terhadap pengembangan SDM. Penggunaan pendekatan pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan terencana. Implementasi terhadap artikel PT Kalbe bekerja dengan Kemenprin dalam melakukan pendekatan pendidikan dan pelatihan terhadap siswa-siswi SMK secara sistematis. PT Kalbe Pharma melalui Kalbe Learning Center mendesain untuk pembelajaran bagi siswa SMK dengan materi basic, teknisil, skill, dan soft skill yang diberikan secara online karena pendidikan dan pelatihan ini sengaja didesain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang farmasi. Itulah presentasi dari saya, Vena. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat malam Miss Putih dan teman-teman semua. Saya Stephen Margo akan melanjutkan presentasi mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam industri farmasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Vena. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam PT Kalbe Pharma, yaitu mengenai penggunaan pendekatan pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan terencana. Yaitu PT Kalbe Pharma bekerja sama dengan Kemenprin dalam melakukan pendekatan pendidikan dan pelatihan terhadap para siswa atau siswi SMK secara sistematis dan terencana. PT Kalbe Pharma melalui Kalbe Learning Center mendesain bentuk pembelajaran bagi siswa SMK dengan materi basic technical skill and soft skill yang diberikan secara online karena pendidikan dan pelatihan ini sengaja didesain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang farmasi. Itu bagian selanjutnya mengenai pengembangan yang berkesinambungan. Diklat yang dilakukan oleh Kemenprin dalam mencari sumber daya manusia dalam industri farmasi memang bukan pada saat dibutuhkan saja, tapi juga dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Ini dibuktikan dalam konsistensi yang dilakukan oleh Kemenprin yang pada artikel disebutkan Kemenprin bekerjasama dengan PT Kalbe Pharma dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk masa depan PT Kalbe Pharma. Baik Miss, perkenalkan nama saya Winardi. Dari kelompok 2 saya akan melanjutkan presentasi kami. Untuk selanjutnya ada penciptaan organisasi pembelajaran. Dalam artikel tersebut, PT Kalbe Pharma Tbk berperan sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi kegiatan belajar dan juga pengembangan SDM bagi seluruh anggotanya dan terus melakukan transformasi. Lalu selanjutnya ada pemastian bahwa seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan kinerja. KLC, Kalbe Learning Center, menjadi jembatan penghubung antara lulusan SMK dengan seluruh manufaktur farmasi Kalbe dalam mempersiapkan kompetensi dasar dan sikap-sikap yang dipersyaratkan untuk bekerja di perusahaan farmasi. Lalu selanjutnya adanya perhatian khusus untuk pengembangan manajemen dan perencanaan karir. Dalam artikel yang dikatakan Kepala BPS DMI Kemenperin, pihaknya berharap PT Kalbe Pharma Tbk melalui KLC dapat bekerja sama dengan lebih banyak SMK di Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada siswa-siswinya. Dengan demikian, diharapkan dapat terbangun SDM unggul di bidang farmasi yang mendukung produktivitas dan daya saing di sektor tersebut. Lalu selanjutnya ada beragam teknik pengembangan SDM. Terdapat 4 macam teknik, yaitu pertama, orientasi karyawan, kedua, pelatihan langsung di tempat kerja, ketiga, pelatihan di luar tempat kerja, dan keempat adalah magang. Pada artikel tersebut dikatakan bahwa PT Kalbe melakukan pengembangan SDM dengan menggunakan secara daring untuk saat ini, daring atau online untuk saat ini, karena sekarang sedang zamannya COVID,
semua dilakukan secara online. Sebelum zaman COVID, PT Kalbe Farma Tbk melakukan pelatihan dengan langsung tatap muka di kantor pelatihannya yang terletak di Jakarta Timur. Untuk sekarang, mereka melakukannya secara online pelatihannya, bisa menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet. Jadi pengajarnya tuh ada di kantor pelatihannya di Jakarta Timur, tapi siswa-siswinya cukup di rumah dengan melihat dan mendengarkan dari Zoom saja. Dan kesimpulan dari presentasi kami adalah PT Kalbe Farma Tbk mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan SDM unggul, terutama di bidang farmasi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia tenaga farmasi, tenaga medis masih sangat dibutuhkan karena jumlahnya sangat terbatas. Terutama zaman COVID seperti ini, Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga medis. Maka dari itu, Kalbe Learning Center sangat tepat dan menjadi wadah yang sangat tepat untuk para siswa-siswi untuk mengembangkan karirnya, terutama di bidang farmasi. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami, Miss.